Hai Sobat Minat Bisnis, ketemu lagi bersama Melati di sesi yang pastinya sayang banget kalau kamu lewatkan. Karena hari ini aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol seorang sosok yang keren, itu pasti, dan punya cerita kesuksesan yang pastinya memberikan pelajaran dan juga insight berarti buat sobat. Inilah dia, Budi Yanwar. Yeay, thank you. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu, Cici, Kakak, Tante, atau Oma. Ya gila, semuanya. Ya udah lah ya teman-teman, buang aja biar Buang kamu aja ya. Siap. Pak Rudi, sekarang Ya. kesibukannya apa nih? Sekarang kita sebagai di sama di Project Investment juga. Wah, mainnya ikan paus ya. Ada sering ke laut kita nyebur. Iya. Impor untuk nyari itu ya, dari ikan pausnya ya. Oke, jadi di properti sama di investasi. Ya. Oke, boleh tahu nggak kenapa memilih sebuah industri? Kalau di Project Investment itu sebenarnya kita lebih berminat memang untuk bisnis-bisnis yang ingin mengembangkan usahanya lebih maju lagi. Jadi kita full support ke sana. Kenapa kita melihat di sana? Karena kita ingin membantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Ada satu cerita kemarin begini, Pak, saya selain butuh dana, tapi saya juga butuh pendampingan karena saya tuh di bidang IT. Di bidang IT saya tuh programmer. Saya bukan orang sales, bukan orang marketing. Saya buat program. Nah, saya membuka diri kalau Bapak bisa untuk invest dan untuk membantu perusahaan, ya kita sangat welcome sekali karena saya memang butuh orang sales, orang marketing, sama orang finance. Nah, itu saya nggak ada. Saya selama ini bergerak sendiri, hanya untuk bikin program, dan itu sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan. Kalau Bapak join sekarang dengan saya, bisa lebih maksimal. Itu yang kita cek sebenarnya. Perusahaan-perusahaan lebih Oke, jadi yang perlu disediakan ini apa nih? Dari mentor ke dana? Dana sama pembimbingan sih sebenarnya. Bimbing sampai darahnya IPO gitu. So is it like IPO consultant? IPO juga ya. I see. Tapi pendanaan iya nggak nih? Darah ya. Wah, pantas glowing ya. Ternyata mau cari stok dana ada di sini tempatnya teman-teman. Ini menarik banget karena Pak Rudi kan mengambil dua industri yang berbeda. Istilahnya jalan dua bisnis kan gitu ya. Kenapa jalan dua bisnis? Kenapa nggak satu aja fokus? Sebenarnya saya menjalankan berbagai macam bisnis. Saya juga jalankan ada fotografi, terus saya juga bikin content creator, kita juga bikin video juga, kita bikin macam-macam deh karena saya bosan. Maksudnya gimana? Jadi bikin aja yang gitu. yang kadang yang project investment, terus kayak itu kan based on paper, kita berdasarkan laporan keuangan, kita analisa, terus kita melihat kayak lebih ke behind the desk. Tapi kalau misalnya untuk content creator itu kan kita berpikir, oh ini mesti bagusnya gini, ini syutingnya gini aja, ini begini gitu. Jadi lebih kreatif, ada tantangan, ada challenge-nya di lapangan. Jadi beda sekali sama yang project analisis itu. Oh, jadi kan Kira-kira seperti itu. Kalau kita olahraga kan harus cross training nih, kan sama nih harus cross bisnis. Betul. Tapi dari tadi kalau yang aku tangkap nih, Pak Rudi kalau mengerjakan sesuatu itu berdasarkan passion ya. Kan ada orang, oh ya aku mau bisnis nih, gue nggak mau naruh bisnis gue atau investment gue on the same basket. So pertimbangannya adalah finance and risk. Tapi kalau tadi aku dengar, Pak Rudi ini lebih cenderung memilih atau alasan besar memilih salah satunya adalah karena passion supaya menyeimbangkan ya biar nggak mumet nih ya. Betul. Oke. Do you think everyone has to do like that? Kayak harus bekerja berdasarkan passion atau gimana? Kita kan berdasarkan dengan yang kita suka dan kita senang, kayak main badminton. Oke. Kadang main badminton, kadang main tenis ya. Hidup begitu lah ya, hidup kadang-kadang badminton, kadang-kadang tenis, hidup kadang-kadang properti, kadang-kadang investasi, tapi benang merah tetap satu ya, paus. Oke, kalau ditanya apa kehebatan
atau niche dari jasa atau bisnis yang Parudi punya? Sebenarnya kalau yang untuk proyek kita begini, jadi banyak di luar sana itu seperti misalnya, oh ada tawaran dana ini begini begini, endingnya apa? Endingnya lu mesti bayar uang provisi, lu mesti bayar uang admin, lu mesti bayar uang transport, lu mesti bayar uang di depan. Pokoknya nggak ada uang di depan nggak jalan. Nah kita beda, kita nggak minta seperti itu, kita tidak ada penipuan ya. Jadi kita nggak minta uang di depan, kita nggak minta uang apa-apa, tapi berdasarkan dari analisa laporan keuangan 3 tahun terakhir itu aja kita langsung nilai ini cocok atau tidak. Kalau tidak cocok tidak, kalau cocok kita lanjut. Dan itu kita nggak muter-muter. Oh pak nanti bisa begini, ntar bisa begitu, kita nggak muter-muter. Kalau misalnya enggak, ya iya. Oke, jadi nggak menjual janji atau iming-iming nih. Betul. Oke, karena memang kalau urusannya sama finance, sebenarnya dan bisnis yang sifatnya pengembangan kayak gini memang butuh transport finance ya. Betul. Ya. Oke, tapi kalau backgroundnya Pak Rudi sendiri atau mungkin ada nggak aset-aset pencapaian sertifikasi dan sebagainya yang mendukung bisnis Pak Rudi ini? Kalau yang sekarang saya lagi jalani itu project untuk pabrik coklat sama yang itu project IT, terus sama beberapa project lainnya. Jadi yang sekarang lagi running kita lagi mau jalankan untuk IPO. Wow, so itu jadi future planning nih buat tahun depan. Betul. Oke, congrats, good luck. Thank you. Semoga lancar-lancar. Kalau aku boleh tanya itu klien-kliennya Pak Rudi kebanyakan siapa, demografi seperti apa supaya jangan di sini ada penonton yang menggelar gitu kan, dan nanti bisa kontak-kontak Pak Rudi gitu. Boleh, baik, terima kasih. Jadi kebanyakan kita di pabrik atau perusahaan yang mempunyai aset ya kita tidak handle itu sebenarnya perusahaan asuransi. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya aset itu pasti gimana? Jadi sebenarnya bukan kita minta kolateral, tapi kalau seandainya ada aset seenggaknya kita bisa audit dan kita bisa lihat emang benar tuh ada perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya besok pas sebenarnya kita lihat ya analisa keuangannya bagus, begitu dicek katanya kantornya tanah kosong. Ya kayak gitu-gitu kan kita mesti prepare juga untuk yang kedepannya lebih due diligence lebih ketat, terus lebih maksimal di auditnya. Tips-tipsnya nggak nih biar terus kalau misalnya mau pendanaan atau menuju ke IPO nih? Tipsnya sebenarnya yang pertama attitude dan kejujuran. Kalau seandainya tidak punya attitude, wah itu rada susah. Dari pertama kali ngomong aja udah repot. Misalnya, Pak ini gimana kalau misalnya omsetnya segini, nanti 4 tahun ke depan gimana? Ya pikirin aja sendiri. Nah, kan repot. Attitude nggak ada kita repot. Gitu. Nah terus kejujuran. Pak ini utangnya berapa? Ada deh. Pak ini omsetnya berapa? Ada deh. Lah, yang kayak begini susah. Jadi sebenarnya dari personal pribadinya dulu, kalau misalnya bisa terbuka, bisa ngobrol dengan jujur dan saling menghargai, kita tuh bisa kasih insight atau benar-benar bisa kita olah gitu. Tapi kalau di awal udah susah, ya kita nggak bisa progres juga sih. Oke, seru banget ya obrolan kita kali ini. Saya waktunya sangat terbatas, jadi nextnya kalau misalnya mau ngajak atau tanya-tanya Pak Rudi, bisa kontak kemana nih? Ke WhatsApp saya di 0812 415 72957. Oke, ada mungkin Instagram atau website atau apa? Website saya Lebih prefer untuk di langsung. WhatsApp aja. Wow, so memang itu ya kejujuran, transparansi, jarang-jarang loh orang mau langsung jadi dengan langsung memberikan nomor telepon ya. Jadi maksudnya segitu terbukanya ya untuk konsultasi, untuk minta tips-tipsnya dan sebagainya, dan pasti make it mulus ya. Ya. Amin. Thank you. Thank you so much. Semoga rencananya di tahun depan mulus, lancar, dan makin berkembang. Amin. Ya, akhir kata teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe karena akan banyak konten-konten yang menginspirasi dan yang pastinya memberikan ya ilmu dan pembelajaran yang menarik banget untuk memperkaya teman-teman. Akhir kata, saya Melati dan Rudi Janma. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Yeay.